hari ini ya Tuhan, kami datang kepadamu, kami bersyukur buat kasih setiamu ya Tuhan dalam kehidupan kami. Karena kami tahu kasih-Mu begitu besar, kasih-Mu tiada taranya dalam hidup kami. Kami mau menyambut Yesus di rumah kami masing-masing. Karena kami percaya kasih-Mu itu yang membalut kehidupan kami. Kami sadar selama kami masih hidup di dunia ini, kami masih diperhadapkan dengan berbagai macam tantangan, dengan berbagai macam pergumulan. Bahkan ada orang-orang yang memang merancangkan yang jahat dalam hidup kami. Tapi selama kami sadar bahwa Yesus Kristus Tuhan mengasihi kami, maka kami tidak pernah berjalan seorang diri. Ada kekuatan, ada kuasa, ada anugerah Tuhan yang melengkapi hidup kami, sehingga kami dapat bertahan menghadapi badai hidup apapun. Malam hari ini ya Bapa, kami ada dalam ibadah online Breakthrough and Fasting Prayer, di mana kami mengambil waktu untuk secara khusus mendoakan apa yang menjadi pergumulan dari anak-anak Tuhan. Baik mereka yang bergabung melalui Zoom, mereka yang bergabung melalui Facebook, mereka yang bergabung melalui Instagram, bahkan mereka yang bergabung melalui TikTok. Malam hari ini kami percaya adalah malam perjumpaan kami dengan Yesus. Karena tatkala kami menyembah-Mu, tatkala kami meninggikan nama-Mu, Engkau bertahta, Engkau bersemayam di atas puji-pujian kami umat-Mu. Roh Kudus, malam hari ini kembali kami akan merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Sebelum pada akhirnya nanti kami akan berdoa secara khusus buat apa yang menjadi pokok-pokok doa kami. Kami perlu firman-Mu, kami perlu pewahyuan-Mu, karena kami percaya firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Dengan kami mengerti firman-Mu, kami tidak tinggal dalam kegelapan. Dengan kami mengerti firman-Mu, kami hidup mengalami kebenaran, dan kebenaran itulah yang memerdekakan hidup kami. Bapa, sampaikan sesuatu bagi kami. Kami percaya malam hari ini Tuhan bicara bagi masing-masing kami, sehingga hati kami kuat, iman kami teguh, langkah kami memuliakan nama Tuhan. Sembuhkan yang sakit ya Roh Kudus. Jamah setiap kami yang berbeban berat. Pulihkan hati kami, sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang terus didewasakan, terus dididik, terus diarahkan dalam seluruh jalan-jalan Tuhan yang sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Shalom, selamat malam umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Malam hari ini kembali saya mengajak setiap kita untuk mengambil Alkitab kita di rumah kita masing-masing. Dan secara khusus malam hari ini ada satu topik yang saya mau bagikan buat setiap kita, yang memang sering kali kita alami atau kita hadapi, saudara yang dikasih dalam Tuhan, yaitu bagaimana kita menyikapi setiap perbuatan sesama kita, setiap perkataan sesama kita yang mungkin seringkali membuat kita kesal. Iya kan? Karena biar bagaimanapun kita adalah manusia, makhluk sosial, dimana kita harus berinteraksi satu dengan yang lain. Dan kalau kita tidak punya pegangan akan hal ini, maka kita akan jadi orang-orang yang gampang dipengaruhi dengan keadaan. Kita akan jadi orang-orang yang gampang dipengaruhi oleh perkataan orang. Kita akan jadi orang-orang yang mudah dipengaruhi oleh sikap orang kepada kita. Kenapa pada akhirnya ada banyak orang ikut-ikutan tren, yang padahal tren itu menjerumuskan hidupnya. Kenapa? Karena pengen diakui, pengen dimasukkan ke dalam pergaulan tersebut, saudara, sehingga pengen diterima gitu. Sehingga kalau tidak mengikuti tren, aduh saya dimusuhi pendeta. Saya kalau tidak mengikuti apa kata mereka, aduh saya dijauhi. Saudara dikasih dalam Tuhan, ini yang malam hari ini saya mau bagikan buat setiap kita. Di dalam 1 Samuel pasal 18, 1 Samuel pasal 18 ayat yang ke-6
sampai dengan ayat yang ke-9. 1 Samuel pasalnya yang ke-18 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-9. Tadi pagi saya juga sudah bahas tentang hati dalam doa pagi kita, saudaraku, hati yang keras, ya kan? Saya ada singgung sedikit tentang perkataan wanita-wanita ini dalam mereka menyambut Saul dan Daud ketika mereka pulang dalam dari peperangan, ya. 1 Samuel 18 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-9. Tetapi pada waktu mereka pulang, baik Daud, Saul maupun pasukan, ketika mereka selesai berperang, ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong mereka, menyongsong Raja Saul sambil bernyanyi dan menari-nari, dengan memukul rebana, dengan bersukaria, dengan membunyikan gemerincing. Sampai sini keadaan masih aman, iya kan? Sampai sini keadaan masih aman. Tapi apa yang dikatakan firman Tuhan selanjutnya, ayat 7. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan, katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Jadi dalam perkataan, dalam nyanyian itu, tanpa mereka perempuan ini sadari, ada sebuah perbandingan, saudara. Terlepas itu mereka sadar atau tidak sadar nih, perempuan-perempuan ini menyanyikan seperti itu, tapi di dalam baitnya itu, di dalam sajaknya itu, dalam kata-kata mereka bernyanyi, ada sebuah perbandingan, di mana Saul dikatakan hanya mengalahkan beribu-ribu, tetapi Daud dikatakan mengalahkan berlaksa-laksa. Apa yang terjadi di ayat yang selanjutnya, saudaraku, ayat 8. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat. Apa penyebabnya? Perkataan tadi, nyanyian tadi. Padahal seharusnya nyanyian itu bisa membuat Saul semangat, bersukacita, karena mereka merayakan sebuah kemenangan. Tapi keadaan jadi berbeda ketika Saul menyikapi perkataan itu dengan sikap hati yang tidak benar. Lihat katakan selanjutnya. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan garis bawahi perkataan ini. Perkataan itu menyebalkan hatinya. Perkataan yang mana? Perkataan wanita-wanita tadi, perempuan-perempuan yang menyanyikan berbalas-balasan, itu menyebalkan hati Saul. Sebab pikirnya kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkan beribu-ribu. Akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Lihat, gara-gara pemikiran itulah, gara-gara perkataan itulah, maka dia mulai berpikir yang aneh-aneh. Dan Alkitab katakan di ayat terakhir, ayat 19, ayat 9. Sejak hari itu maka Saul selalu mendengki Daud. Satu hal yang saya mau garis bawahi dari perikop ini, dari perkataan firman Tuhan ini, bahwa ada perkataan yang menyebalkan hati Saul. Saudara dikasih dalam Tuhan, dari tadi saya bilang dari awal bahwa kita seringkali mendengarkan perkataan yang kalau kita mau jujur membuat kita sebal, membuat kita kesal, membuat memancing emosi kita, membuat kita marah. Hanya karena apa? Perkataan seseorang. Mungkin dia ngomongin kita, mungkin dia fitnah kita, mungkin dia melakukan sesuatu yang merugikan hidup kita. Dan itu tidak bisa kita halangi. Kenapa? Karena mereka bisa lakukan sesuatu kepada kita, baik dengan perkataan maupun dengan perbuatan. Dan ini yang seringkali kita hadapi dalam kehidupan kita. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita sering diperhadapkan dengan orang-orang yang dalam tanda kutip ngeselin, baik perkataannya maupun perbuatannya. Karena biar bagaimanapun kita akan bertemu dengan beraneka ragam manusia di sekeliling kita.
Baik engkau di tempat bisnismu, engkau di tempat pekerjaanmu, engkau di tempat engkau belajar, sekolah, studi, bahkan mungkin dalam rumah tanggamu, yaitu suamimu, istrimu, anak-anakmu, mertuamu, menantumu, yang bisa saja menjadi orang-orang yang kata-katanya itu menyebalkan. Iya kan? Kata-kata itu nyakitin. Dan itu bisa terjadi dalam kehidupan setiap kita. Nah, ini yang saudara saya kasih dalam Tuhan. Ini yang saya mau bagikan malam hari ini. Suka atau tidak suka, terima atau tidak terima, mau atau tidak mau, kita pasti akan mengalaminya. Tapi saya mau bagikan bagaimana sikap kita menyikapi hal-hal seperti ini jika itu terjadi dalam hidup kita. Karena jangan sampai kita terjebak, saudara dikasih dalam Tuhan, dengan apa? Dengan sesuatu yang sebenarnya tidak harus menghancurkan kita. Karena itu terjadi di luar ya. Baik orang bicara sesuatu tentang kita, maupun orang melakukan sesuatu kepada kita, itu terjadi di luar. Tetapi keputusan kita bisa kita reject, atau kita bawa perlakuan orang, sikap orang, perkataan orang, kita simpan dalam hati kita. Itu keputusan kita. Makanya saya catat begini, suka atau tidak suka, terima atau tidak terima, kita manusia akan hidup berdampingan dengan manusia lainnya yang bisa saja membuat kita mengalami hal-hal yang susah, baik dengan perkataan mereka maupun dengan perbuatan mereka. Tapi jangan pernah lupa, kitalah yang memutuskan apa sikap kita untuk melakukan apa yang harus kita lakukan terhadap omongan orang, terhadap sikap orang yang mungkin membuat kita luka, membuat kita sebal, kesal, dalam sama seperti Saul. Nah, saya pelajari ada beberapa hal yang perlu kita ingat, saudara dikasih dalam Tuhan. Ada beberapa hal yang perlu kita ingat dalam kita menyikapi setiap perkataan ataupun perbuatan orang lain yang menyakiti kita, yang mengesalkan kita, bahkan mungkin merugikan kita. Apa yang harus kita ingat? Yang pertama, catat baik-baik sehingga kita tahu apa yang harus kita lakukan. Yang pertama, ingatlah bahwa perkataan orang jahat, orang yang menyakiti kita, orang yang membenci kita, perkataan mereka ataupun perbuatan mereka terhadap kita tidak dapat menentukan jalan hidup saudara dan saya. Garis bawahi jalan hidup kita. Jadi jangan pernah berpikir, aduh, dia udah ngomongin saya pendeta, dia udah kasarin saya, dia udah merugikan saya, nanti saya akan terjadi seperti ini, nanti akan terjadi seperti ini. No, mereka tidak bisa mempengaruhi jalan hidup kita. Karena keputusan-keputusan kita lah yang nantinya akan menentukan jalan hidup kita seperti apa. Kita benci dengan mereka, kita sakit hati dengan mereka, nantinya dampaknya itu buat kita, bukan buat mereka. Yang ngelakuin siapa? Yang ngelakuin mereka, orang-orang yang di luar kita. Tapi sikap kita, keputusan kita yang nanti pada akhirnya akan memutuskan, akan menentukan seperti apa jalan hidup saya. Kalau bicara tentang Tuhan, ya betul, Tuhan yang memutuskan jalan hidup kita. Tetapi juga keputusan-keputusan kita untuk kita menyikapi setiap masalah, itulah yang menentukan kita akan seperti apa. Contoh sederhananya, ketika Musa mengambil 12 utusan untuk diutus melihat tanah Kanaan, 10 berbeda dengan 2, Yosua dan Kaleb. 10 memberitakan apa? Oh, di sana ada orang-orang besar, suku-suku enak. Kita gak akan pernah bisa masuk. Keputusan mereka untuk tidak berani masuk ke sana. Tapi 2 orang ini, yakni Yosua dan Kaleb, mereka melihat hal yang sama dengan apa yang 10 orang ini lihat. Tapi mereka memutuskan bahwa kita bisa masuk ke sana karena Tuhan menyertai kita. Lihat, akhirnya keputusan yang mereka ambil membuat mereka bisa melihat tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Tapi 10 orang ini memutuskan untuk tidak berani masuk, dan itulah yang terjadi, tidak ada yang masuk. Jadi ingat,
orang yang berkata-kata kasar kepada kita, orang yang melakukan sesuatu yang jahat kepada kita, tidak bisa menentukan jalan hidup kita. Itu perlu kita ingat. Jadi kalau ada orang ngomongin kita, ada orang berkata kasar sama kita, ada orang ngerugiin kita dengan sikapnya, ingat, apapun yang mereka lakukan, mereka buat, tidak bisa menentukan jalan hidup saya. Berarti apa? Saya harus tetap maju. Saya harus tetap maju, saya harus tetap melangkah. Orang mau ngomong apa tentang saya, orang mau lakukan apa kepada saya harus maju, saya harus melangkah karena saya tahu Tuhan menyertai saya. Itu yang perlu kita pegang. Jangan sampai apa kata orang tentang kita, apa kata sikap orang terhadap kita membuat kita akhirnya nggak bisa tidur. Bayangkan, yang rugi siapa? Halo? Yang rugi siapa? Yang rugi kita. Kenapa kita kekurangan jam tidur? Yang harusnya kita tidur 8 jam, ini kita tidur cuma 2 jam. Kenapa? 6 jamnya mikirin orang itu. Aduh, jahat banget ya orang itu kata-katanya ya. Aduh, jahat banget ya sikap orang itu kepada saya. Kita pikirin. Orang yang ngomongin kita, orang yang jahatin kita asik tidur, kitanya mikirin. Bayangkan saudara, mulai hari ini orang bisa ngomong sesuatu yang jahat buat kita. Orang bisa fitnah kita. Orang bisa merugikan kita. Tapi kita harus maju terus. Kenapa? Karena apa yang mereka buat tidak bisa memutuskan, tidak bisa menentukan jalan hidup kita. Jalan hidup kita ditentukan oleh Tuhan dan ditentukan oleh keputusan-keputusan kita yang kita ambil. Yang kedua, hal apa yang perlu kita ingat? Hal apa yang perlu kita ingat dalam kita menyikapi setiap perkataan orang ataupun perbuatan orang lain yang menyakiti hati kita, yang merugikan hidup kita? Yang kedua, ingat ya, apapun yang kita simpan dalam hati dan pikiran kita, baik itu baik ataupun buruk, maka hal itu akan membentuk kepribadian kita. Hati-hati. Ketika kita mulai menyimpan perkataan yang jahat, ketika kita mulai menyimpan perlakuan orang yang jahat kepada kita, kita simpan dalam hati kita, maka itu akan mempengaruhi sikap kita. Itu akan mempengaruhi kemurnian hati kita. Hati-hati saudara dikasih dalam Tuhan. Ini triknya iblis. Supaya apa? Supaya akhirnya nanti ujung-ujungnya kita jadi sama dengan orang-orang jahat. Tadi pagi saya udah sedikit memberitahukan bahwa sikap orang kepada kita, kalau kita simpan dalam hati gitu kan, kita pegang dalam hati sikap orang yang jahat, perlakuan orang yang kasar terhadap kita, maka kita akan jadi orang-orang yang penuh dengan kekecewaan. Hati kita penuh luka, dan orang yang luka cenderung melukai orang lain. Itu akan terus-menerus seperti itu. Akan terus-menerus seperti itu. Kita dilukai, kita akan melukai orang lain. Orang lain yang kita lukai akan melukai orang lain. Seperti itu. Dia akan terus-menerus. Itu sebabnya saudara dikasih dalam Tuhan, hari ini kita mesti ingat, miliki saringan hati. Sama-sama bilang sama saya, miliki saringan hati. Miliki saringan hati, miliki saringan pikiran, sehingga apa yang dari luar itu kita saring dulu. Ini layak gak saya simpan dalam hati saya? Kalau ini tidak baik untuk saya simpan dalam hati saya dan hanya mengkontaminasi hati saya, maka saya buang. Mulai hari ini putuskan, pilah baik-baik apa yang harus kita simpan dalam hati kita. Amin. Apa yang kita mau taruh dalam hati kita atau kita mau buang, itu bukan mereka yang memutuskan, kita yang memutuskan. Orang bisa lemparkan sampah buat hidup kita, tapi kita yang menyaring sampah ini berguna atau tidak buat kita. Ada sampah-sampah yang memang bisa di recycle, bisa didaur ulang, kita mungkin simpan. Tapi ada sampah-sampah yang gak berguna buat kita, kita buang. Buat apa kita simpan sesuatu yang mengotori hati kita, mengotori pikiran kita? Terkadang ada orang-orang yang memang ngomongannya jahat. Ada orang-orang yang perlakuannya jahat. Orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang luka hatinya, dan mereka kan cenderung melukai hati orang lain. Lalu jangan sampai kita melakukan hal yang sama. Karena itu pasang
shield, pasang perisai, agar setiap apa yang bisa dan memungkinkan untuk mengotorkan hati kita, kita tolak. Jangan sampai engkau simpan sesuatu yang jahat, jangan sampai engkau simpan sesuatu yang busuk dalam hatimu, sehingga akhirnya nantinya kita akan jadi sama dengan mereka. Kita akan mulai melukai orang lain. Kenapa? Karena kita produk-produk yang dilukai. Ya, jadi yang kedua yang perlu kita ingat, apapun yang kita simpan dalam hati kita, dalam pikiran kita, baik ataupun buruk, itu akan mempengaruhi atau membentuk kepribadian kita. Karena kalau kita udah tahu ini akan membentuk kepribadian kita, makanya kita jangan simpan perkataan orang yang jahatin kita, jangan simpan omongan orang yang mengecewakan kita. Buang aja. Sama-sama bilang sama saya, tempatnya di tempat sampah, bukan di hati saya. Amin. Yang ketiga, hal apa yang perlu kita ingat dalam kita menyikapi setiap perkataan jahat orang, perkataan yang mengesalkan orang dalam kehidupan kita, ataupun perbuatan orang lain kepada kita. Yang pertama, ingat bahwa perkataan ataupun sikap seseorang yang jahat, perkataan yang menyebalkan, perkataan yang kasar, itu tidak dapat menentukan jalan hidup seseorang kepada kita. Gak bisa. Kitalah yang memutuskan kita mau mengikuti jalan apa. Orang lain tidak bisa mempengaruhi kita, orang lain tidak bisa mengintervensi kita. Dan yang kedua yang perlu kita ingat, apapun yang kita simpan dalam hati kita, dalam pikiran kita, baik ataupun buruk, lambat laun itu akan mempengaruhi kehidupan kita, mempengaruhi pribadi kita. Ya, jadi pastikan setiap kita ingat dua hal ini. Yang ketiga, hal apa yang perlu kita ingat dalam kita menyikapi setiap perkataan orang jahat, perkataan yang mengesalkan, ataupun perbuatan orang lain yang merugikan hidup kita. Yang ketiga, ingatlah, terkadang Tuhan menaruh orang-orang seperti itu agar membentuk karakter kita. Jangan pernah lupa. Kadang kita bilang begini dalam Amsal, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Kadang memang Tuhan izinkan, Tuhan taruh nih orang-orang yang nyebelin, orang-orang yang ngeselin di sekeliling kita untuk memurnikan hidup kita. Tapi jangan sampai kita jadi sama dengan mereka. Biarlah itu jadi sebuah pembelajaran. Sama-sama bilang sama saya belajar dari mereka. Sama-sama bilang sama saya belajar dari mereka. Untuk apa kita belajar dari mereka? Untuk kita tidak jadi sama dengan orang-orang jahat, dengan mulutnya yang jahat, suka ngomongin orang, suka fitnah orang, suka ngata-ngatain orang, ataupun dengan perilakunya yang suka ngerugiin orang. Kita belajar dari mereka. Tapi ketika mereka ada di sekeliling kita, ingat, mereka adalah orang-orang terkadang Tuhan pakai untuk membentuk karakter kita. Tuhan izinkan ada Saul mengejar-kejar Daud. Tuhan izinkan bagaimana Yusuf mengalami fitnahan. Yusuf diperbudak, dijual sebagai budak. Tuhan izinkan. Tuhan izinkan ada Haman untuk mengintimidasi Ester dan Mordekai. Tuhan izinkan orang-orang jahat itu ada di sekeliling kita. Kenapa? Supaya kita belajar, supaya kita dibentuk, supaya kita dididik. Coba lihat Daniel 12 ayat 10. Daniel pasal 12 ayat 10. Lihat ya. Alkitab bilang begini, banyak orang akan disucikan, dimurnikan, dan diuji. Sekali lagi saya baca, banyak orang akan disucikan, dimurnikan, dan diuji. Tetapi orang-orang fasik akan tetap berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik itu memahaminya, tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Jadi setiap kita akan diuji, akan dimurnikan, akan disucikan. Setiap kita. Sehingga akhirnya kita jadi orang-orang yang dewasa, jadi orang-orang yang tahan uji. Itu tujuannya. Dan Tuhan bisa pakai orang-orang jahat ini
untuk memurnikan hati kita, untuk membuat kita jadi lebih sabar, untuk mendewasakan karakter kita. Bu, istri-istri, terkadang suami dipakai. Suami dipakai Tuhan untuk menjahatin kita. Terkadang istri dipakai Tuhan untuk membentuk karaktermu, suami-suami. Disitulah kita dididik, disitulah kita didewasakan. Kita belajar. Sehingga akhirnya kita terus menjadi pribadi-pribadi yang diubahkan. Ya, jadi yang pertama, apa sikap kita dalam kita menyikapi orang yang jahat perkataannya, orang yang jahat kelakuannya? Yang pertama, ingat, mereka tidak bisa mempengaruhi hari depan kita. Kitalah yang memutuskan. Kita mau tetap maju atau kita mau sakit hati, kita semakin terpuruk, kita semakin hancur. Kita yang memutuskan. Dan yang kedua, apa sikap kita untuk menyikapi perkataan orang jahat dan sikap orang jahat terhadap kita? Yang kedua, ingat bahwa apa yang kita simpan dalam hati dan pikiran kita lambat laun akan menentukan karakter kita seperti apa. Berarti apapun sikap orang, apapun perkataan orang yang membuat yang dia lemparkan kepada kita, yang dia perlakukan kepada kita, jangan kita simpan dalam hati. Apalagi sampai kita bawa tidur. Jangan. Biarkan itu selesai di hari itu, jangan kau bawa besok. Dan yang ketiga, ingat apa sikap kita menyikapi orang-orang yang perkataannya jahat, kelakuannya jahat terhadap kita. Ingat yang ketiga, terkadang Tuhan izinkan mereka ada di sekeliling kita untuk mendidik kita, untuk mendewasakan kita, untuk memurnikan hati kita. Dan yang keempat, yang terakhir, apa sikap kita menyikapi perkataan orang jahat, sikap orang jahat dalam kehidupan kita? Yang keempat, yang terakhir, ingatlah bahwa peperangan kita, perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan roh-roh jahat di udara. Berarti mereka yang ngomongin kita, yang ngegosipin kita, yang fitnah kita, yang melakukan sesuatu yang merugikan kita, mereka bukan musuh kita. Jangan sampai gagal fokus, kita pikir mereka musuh kita, ternyata kita salah melihat lawan. Bersyukur Alkitab sudah menyingkapkan buat kita bahwa peperangan kita, perjuangan kita bukan melawan darah dan daging. Selama ada darahnya, selama ada dagingnya, dia bukan musuh kita. Mungkin sedang dipakai oleh musuh, tapi dia bukan musuh. Amin. Karena ketika kita tahu bahwa manusia yang sedang dipakai roh jahat itu bukan musuh kita, maka kita membenci dosanya, namun kita mengasihi jiwanya. Jangan membenci orangnya, jangan. Karena kita terpanggil untuk menabur kasih. Jangan membenci orangnya. Mungkin orang itu jahat, tapi terkadang mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itulah perkataan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kadang orang-orang ini sedang dibutakan saja mata rohaninya, sehingga mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat, sehingga mereka tidak tahu apa yang mereka sedang kerjakan. Kita yang sudah tahu kebenaran harus lebih dewasa. Kita doakan mereka, karena itu Tuhan Yesus suruh. Berdoalah buat mereka yang menganiaya kamu. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya harus mendoakan mereka yang menyakiti saya. Sama-sama bilang sama saya harus mendoakan mereka yang menyakiti saya, bukan justru membencinya. Dengan kita membenci mereka, kita sudah terjebak dalam ikatan kebencian, yang akhirnya seperti poin 2 tadi, kita akan jadi sama dengan mereka. Doakan agar mereka dibukakan mata rohani mereka. Doakan agar mereka terlepas dari jerat kuasa kegelapan. Doakan agar terang Tuhan ada dalam hidup mereka. 4 sikap ini saya bagikan buat kita. Karena biar bagaimanapun, suka tidak suka, terima tidak terima, mau tidak mau, kita akan diperhadapkan dengan orang-orang yang seperti itu. Dan kita bersyukur malam hari ini kita belajar sama-sama apa sikap kita untuk menghadapi mereka. Jangan kalah dengan perlakuan mereka. Alkitab katakan, jangan kalah terhadap kejahatan, kalahkan kejahatan dengan kebaikan.
Sebab itulah yang Yesus ajarkan buat setiap kita. Kita tundukkan kepala kita. Kita datang kepada Tuhan. Bapa, malam hari ini kami mengucap syukur buat kasih setiamu, buat anugerahmu dalam hidup kami. Kami sadar sebagai anak-anak Tuhan sampai hari ini kami masih berjuang. Kami masih berjuang. Selama kami tinggal di muka bumi, kami masih berjuang menghadapi orang-orang yang mungkin merancangkan yang jahat dalam hidup kami, menghadapi orang-orang yang mungkin merancangkan sesuatu yang menghancurkan hidup kami. Tapi kami belajar malam hari ini bahwa mereka tidak bisa mempengaruhi jalan hidup kami. Jalan hidup kami tetap ada dalam tangan Tuhan, dan setiap keputusan kami itulah yang kami akan tentukan. Di dalam nama Tuhan Yesus, malam hari ini Bapa yang baik, kami bersyukur kami bisa belajar firman-Mu. Dewasakan kami dengan firman-Mu ya Roh Kudus, sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang terus dipimpin, dituntun, diarahkan dalam seluruh kebenaran Tuhan. Hamba berdoa ya Bapa, menyerahkan setiap umat-Mu dimanapun mereka berada, agar ketika kami diperhadapkan dengan orang-orang yang merancangkan yang jahat, baik dengan perkataan mereka maupun perbuatan mereka, kami tahu kami tidak boleh terkontaminasi. Hati kami harus kami jaga, agar setiap perkataan, sikap mereka tidak bisa mempengaruhi hati kami. Kami harus pasang tameng, kami harus memiliki saringan hati. Itu sebabnya saringan hati adalah firman-Mu. Biarlah setiap apa yang masuk ke dalam hati dan pikiran kami adalah apa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat kasih setiamu, kami bersyukur buat anugerahmu. Dan malam hari ini kami juga belajar, kami juga diingatkan bahwa terkadang memang Tuhan izinkan ada orang-orang yang mendidik kami, mendewasakan kami melalui sikap mereka. Kami jadi lebih sabar, kami jadi lebih dibentuk, kami jadi lebih didewasakan. Mungkin orang-orang itu adalah suami kami, mungkin orang itu adalah istri kami, anak kami, mertua kami, menantu kami. Tapi hari ini kami diingatkan bahwa kami sedang didewasakan, kami sedang dimurnikan. Dan biarlah terus kami didewasakan, dimurnikan, kami menjadi sergambar dan serupa dengan Tuhan. Dan kami semakin hari semakin melihat kemuliaan Tuhan. Bapa, hamba menyerahkan umat-Mu satu persatu. Hari ini kami juga diingatkan bahwa peperangan kami, perjuangan kami bukan melawan darah dan daging. Perjuangan peperangan kami melawan roh-roh jahat di udara. Mungkin orang-orang jahat ini sedang dipakai oleh mereka, tapi manusia, mereka bukan musuh kami. Mereka hanya sedang dipakai oleh roh jahat. Karena itu kami berdoa bagi mereka, tuntun, terangi, singkapkan jalan-jalan hidup mereka ya Allah, sehingga ada pemulihan, ada pertobatan dalam kehidupan setiap mereka. Bapa, hamba berdoa secara khusus buat umat-Mu, mereka yang hari-hari sedang diperhadapkan dengan keadaan yang sama seperti apa yang hamba sampaikan malam hari ini. Hamba berdoa sehingga firman termaterai dalam hati kami. Kami menjadi pribadi-pribadi yang dewasa, karena kami tahu apapun yang kami hadapi hari-hari ini, kami tidak pernah berjuang seorang diri. Apa yang Tuhan taruh dalam hati hamba sudah hamba sampaikan. Hamba berdoa sehingga firman termaterai, langkah hidup kami semakin hari semakin mempermuliakan nama Tuhan. Hamba berdoa dan hamba ucapkan berkat dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Malam hari ini kembali kami membawa setiap apa yang menjadi pokok-pokok doa kami di hadapan Tuhan. Umat Tuhan dimanapun kau berada, mari angkat pokok-pokok doamu. Engkau yang sudah menuliskan di selembar kertas, engkau bisa angkat di rumahmu masing-masing pokok doa kita. Angkat dan saya akan berdoa buat setiap pokok-pokok doa yang tertulis di selembar kertas dan yang sudah engkau doakan. Bapa, hamba berdoa malam hari ini di dalam nama Yesus, setiap mereka, umat-Mu yang mengangkat formulir doa mereka di rumah mereka masing-masing, di mana di dalamnya mereka sudah menuliskan setiap apa yang menjadi pokok-pokok doa mereka yang mereka angkat di rumah mereka malam hari ini masing-masing. Hamba-Mu berdoa dan Hamba-Mu mengucapkan berkat. Kami sepakat bersatu hati di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Satu persatu Tuhan jawab. Kami percaya doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya.
Kami percaya Tuhan Yesus katakan kepada setiap kami, apapun juga yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Kami terima dengan iman. Di dalam nama Yesus terjadi. Tuhan jawab dengan cara-cara Tuhan yang ajaib. Tuhan jawab di waktu Tuhan yang terbaik. Satu persatu Tuhan bukakan jalan mereka. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Turunkan formulir doa kita di rumah kita masing-masing. Bapa, terima kasih. Hamba menyerahkan mereka, umat-Mu, ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, tuntun hidup mereka. Rumah tangga mereka diberkati Tuhan. Keluarga mereka diberkati Tuhan. Ekonomi mereka diberkati Tuhan. Masa muda mereka diberkati Tuhan. Pekerjaan, usaha, dagang mereka diberkati Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Kami berdoa sebab kami tahu kami tidak pernah berjuang sendiri. Kami berdoa karena kami percaya masih ada Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Malam hari ini kami sudah bersatu dalam doa, pujian, penyembahan, bahkan perenungan firman-Mu. Kami percaya setiap hal yang kami lakukan dalam kerajaan sorga, Tuhan, kami akan lihat terobosan-terobosan yang dahsyat. Kami akan lihat kemajuan-kemajuan yang dahsyat terjadi dalam kehidupan anak-anak Tuhan, di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan, sekalipun kami tidak ada dalam satu tempat yang sama, tapi kami percaya di rumah kami masing-masing ada hadirat Tuhan, ada kuasa Tuhan, ada urapan dan kasih Tuhan. Hamba juga berdoa secara khusus buat yang sakit malam hari ini. Jika saudara sedang mengalami kelemahan tubuh, taruh tangan kananmu di bagian tubuhmu yang sakit. Kita sampai hari ini percaya bahwa firman Tuhan katakan tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Dia akan tumpangkan tangan atas orang sakit dan orang sakit menjadi sembuh. Taruh tangan kananmu di bagian tubuhmu yang sakit dan dengan iman sama-sama kita berdoa. Bapa, kami percaya tubuh kami bukan sarang sakit penyakit. Tubuh kami adalah bait kudus Tuhan. Tubuh kami sudah dibeli dengan darah yang mahal. Dan di atas kayu salib Yesus berkata, sudah selesai. Kami percaya sakit penyakit, segala kelemahan tubuh, bahkan segala campur tangan kuasa kegelapan, kami menghardiknya keluar dalam nama Yesus. Keluar dari tubuh kami. Di dalam nama Yesus mengalir kuasa kesembuhan. Mengalir kuasa kesembuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami terima dengan iman. Oleh bilur-bilur-Mu kami malam hari ini yang sakit sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan. Kami terima dengan iman. Jangan bimbang. Percaya sesuai dengan iman-Mu jadi padamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Malam hari ini kami bersuka cita. Kami tahu Tuhan mendengar doa kami. Dan malam hari ini hamba bersyukur Tuhan memberkati setiap umat-Mu satu persatu dimanapun mereka berada. Dan kembali kami berdoa, biar sepanjang malam hari untuk kalau ada yang kami yang beristirahat, setelah selesai ibadah kami ini, kami akan beristirahat. Biarlah Tuhan menyertai kami, memberkati kami dalam kami beristirahat. Kami doa sehingga kami bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, diberkati Tuhan, dan tetap terus hidup memuliakan dan mengandalkan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, lakukan firman. Kita sudah dengar firman, lakukan itu dalam kehidupan kita. Dan kita sungguh akan melihat pertolongan Tuhan, pembelaan Tuhan sempurna atas kehidupan kita. Puji Tuhan. Kita kembali ketemu hari Senin pagi, saudara dikasih dalam Tuhan, dalam doa pagi online. Senin jam 4.30 sampai dengan selesai. Setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat kita ada doa pagi, tapi untuk doa breakthrough and fasting prayer hanya ada di Jumat malam. Jadi pastikan setiap kita terkoneksi, terhubung, sehingga kita bisa berdoa bersama-sama, belajar firman bersama-sama, dan memuji menyembah Tuhan bersama-sama. Doa saya menyertai setiap kita. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.